Dapat kartu merah di laga Milan versus Juventus. Malick Thiaw kena semprot Stefano Pioli. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan Malick Thiaw bersikap naif kala mencoba mengadang Moise Kean di laga lawan Juventus. Milan berduel lawan Juventus di pekan ke-9 Serie A musim 2023-2024 di San Siro, Senin 23 Oktober 2023. Dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri tampil apik di sebagian besar jalannya laga babak pertama. Namun, momentum pertandingan langsung berubah setelah Thiaw terkena kartu merah. Ia dikeluarkan wasit karena menghentikan laju Moise Kean. Padahal ia orang terakhir di pertahanan Milan. Juventus bisa memanfaatkan keunggulan pemain itu dan akhirnya menang 0-1. Usai pertandingan, Stefano Pioli ditanya perihal kartu merah yang didapat oleh Malick Thiaw. Pioli pun menyemprot Malick Thiaw. Ia mengatakan bek muda tersebut telah bertindak dengan naif. Namun ia juga mengatakan Milan secara umum melakukan kesalahan karena tak bermain dengan lebih rapat. Terkait kartu merah itu, kami melakukan kenaifan individu dan departemen karena kami seharusnya lebih ketat. Ini disayangkan karena bahkan dengan 10 orang kami tidak kalah, ujarnya pada DACN. Hasil positif akan lebih adil, sambung Pioli. Stefano Pioli mengatakan tak cuma Malick Thiaw saja yang melakukan kesalahan. Menurutnya, Alessandro Florenzi juga layak dijewer. Ia seharusnya tetap diam dan tidak mencoba untuk maju. Bek sayap itu juga melakukan kesalahan karena harus bertahan lebih ketat, tegas Pioli. Thiaw juga beruntung karena ia terpeleset, tapi ia sebenarnya bisa menjaganya dengan lebih baik, ketus Pioli. Miris, 3 laga terakhir, Milan produksi 33 tembakan, tapi cuma jadi 1 gol. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membeberkan apa alasan Rossoneri cuma bisa mencetak 1 gol saja dalam 3 laga terakhir, termasuk saat melawan Juventus. AC Milan punya sejumlah pemain berkualitas di lini serang. Mereka kini tak cuma mengandalkan Rafael Leao dan Oliver Giroud. Ada tambahan pemain seperti Christian Pulisic, Noah Okafor, hingga Samuel Chukwueze dan Luka Romero. Milan awalnya cukup produktif di Serie A. Mereka sempat menang 4-1 atas Torino, 3-1 saat lawan Cagliari, dan 2-0 lawan Lazio. Sayangnya ketajaman AC Milan memudar belakangan ini. Dalam 3 laga terakhir, Rossoneri sama sekali tak bisa mencetak gol. Padahal mereka mencatatkan 33 percobaan tembakan. 3 laga itu adalah melawan Borussia Dortmund, Genoa, dan Juventus. Lawan Dortmund, Milan mencatatkan 14 tembakan. Lalu melawan Genoa sebanyak 12 tembakan, sedangkan versus Juventus 7 tembakan saja. Rossoneri tak bisa mencetak gol lawan Dortmund dan Juventus. Alhasil, duel kontra Marco Reus dan kawan-kawan, Milan cuma bisa meraih hasil imbang. Sementara saat melawan Bianconeri, Giroud dengan kawan-kawan dipaksa keok 0-1. Stefano Pioli lantas ditanya apa yang terjadi pada AC Milan sehingga mereka miskin gol dalam 3 laga terakhirnya. Pioli lantas menyoroti kinerja lini serangnya. Ia menganggap lini serangnya kurang kejam di kotak penalti lawan. Ia juga menyentil penampilan para gelandangnya. Kami perlu menjadi lebih kejam dan klinis. Kami perlu lebih banyak mengisi area dengan gelandang. Dan disinilah kami perlu meningkatkannya, ujarnya seperti dilansir Milan News. AC Milan harus segera berbenah sebab mereka diharap bisa melaju jauh di Liga Champions dan bersaing meraih Scudetto. Setelah ini, Rossoneri akan berduel melawan PSG di Liga Champions dan Napoli di Serie A. Rapor skuad AC Milan usai dibungkam Juventus. Mirante oke, Thiaw bikin gregetan. Raksasa Serie A AC Milan dipermalukan Juventus di pekan ke-9 Serie A musim 2023-2024 di San Siro, Senin 23 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Milan mengawali laga dengan baik. Mereka mendominasi laga
dan hampir mencetak gol melalui Oliver Giroud. Namun semua berubah ketika Malick Thiaw di kartu merah. Ia menahan laju Moise Kean yang hendak melaju ke gawang. Apesnya, ia adalah orang terakhir di lini pertahanan. Juventus bisa memanfaatkan keunggulan pemain atas AC Milan. Mereka akhirnya menang 0-1 berkat gol sematawayang Manuel Locatelli. Dari laga tersebut, berapa rating yang didapat skuad AC Milan? Simak ulasannya di bawah ini. Antonio Mirante mendapat rating 7,5. Sebenarnya tak mendapat terlalu banyak ancaman, dan jika Juventus menyerang pun, ancaman mereka bisa dinetralkan lini pertahanan AC Milan. Atau akurasi tembakan mereka meleset, tapi ia dipaksa bekerja keras di babak kedua. Ia menyelamatkan satu tembakan Dusan Vlahovic. Mirante kemudian melakukan double save. Yang pertama dari tembakan jarak jauh Cambiaso, dan kemudian mementahkan bola rebound yang disambar oleh Vlahovic. Ia memang kebobolan, tapi gol itu bukan salahnya karena ia sudah mengantisipasinya. Namun bola berbelok arah karena membentur Radek Runek. Alessandro Florenzi mendapat rating 5. Tak memberikan banyak bantuan ketika menyerang, meski bermain cukup agresif. Namun ia juga terlibat dalam kartu merah Malick Thiaw. Ia dikecoh dengan mudah oleh Timothy Weah. Ia tak bisa mencegah Weah mengirim operan pada Kean. Malick Thiaw mendapat rating 4. Awalnya bermain cukup solid, menutup ruang di pertahanan AC Milan dengan baik ketika Juventus berniat menyerang. Namun kemudian kelemahannya dalam duel 1 lawan 1 terekspos ketika melawan Moise Kean. Ia kalah adu fisik dan memaksa melakukan pelanggaran dengan menahan badannya dan di kartu merah. Fikayo Tomori mendapat rating 7. Bermain solid di lini belakang AC Milan, perannya sebagai pilar utama Rossoneri di pertahanan makin terasa setelah keluarnya Malick Thiaw. Ia tampil all out di belakang dan berada di posisi tepat untuk menghalau serangan-serangan Juventus. Fikayo Tomori juga membentuk kerjasama yang padu bersama Pirkalulu dan kemudian Simon Kjær di sepanjang laga. Davide Calabria mendapat rating 6. Dalam urusan bertahan, Davide Calabria memang cukup solid. Ia melakukan sejumlah sapuan di area pertahanan AC Milan dan bisa membendung Filip Kostic. Tapi dalam menyerang, tak ada pujian yang bisa diberikan kepadanya. Usahanya dalam melakukan crossing bahkan sangat jarang, dan ketika bisa melakukannya, tak ada umpan yang sampai ke sasaran. Tijani Reinders mendapat rating 5. Tijani Reinders menjadi starter di laga ini, tapi ia seperti tidak ada di lini tengah AC Milan. Ia tak bisa menemukan jalan untuk terlibat dalam permainan, baik itu dalam sesi menyerang atau bertahan. Yacine Adli mendapat rating 7. Tampil berkelas di lini tengah, membantu tim dalam fase menyerang dan bertahan cukup baik. Yacine Adli juga oke dalam urusan merebut bola dari lawan. Sebelum ditarik keluar, ia bahkan sempat memancing Timothy Weah melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning. Yunus Musa mendapat rating 5,5. Yunus Musa tak banyak berkontribusi di laga ini. Ia mendapat keleluasaan bergerak di sisi kanan lapangan setelah AC Milan bermain dengan 10 pemain. Namun ia agak kesulitan menembus pertahanan Juventus setelah adanya pergantian taktik dan sokongan dari Pirkalulu. Barulah ia bisa sedikit menunjukkan aksinya. Tapi sayangnya, permainannya masih tak cukup membantu Milan menjebol gawang Juventus. Rafael Leao mendapat rating 7,5. Tampil bersemangat sejak awal pertandingan, ia jadi pemain yang paling aktif mengacak-ngacak pertahanan Juventus. Federico Gatti bahkan tak bisa menghentikannya dan akhirnya di kartu kuning. Ia sempat nyaris memberikan assist pada Oliver Giroud, tapi sayangnya tak berbuah gol. Sayangnya seiring laga, permainannya menurun. Ia memang masih bisa menembus pertahanan Juve, tapi umpan-umpannya tak membahayakan Juve lagi. Oliver Giroud mendapat rating 6.
sempat mendapat satu peluang di awal-awal laga, namun Oliver Giroud gagal memanfaatkan peluang yang ia dapat dari umpan Rafael Leao. Permainan Oliver Giroud kemudian makin menurun karena dengan mudah dikawal pemain-pemain Juventus. Pada akhirnya ia ditarik keluar. Sepertinya Pioli salah menarik keluar pemain. Jika saja Giroud ditarik keluar dan bukannya Christian Pulisic, mungkin lini serang Milan masih bisa merepotkan pertahanan Juventus. Christian Pulisic mendapat rating 5. Tak mendapat banyak kesempatan beraksi sebab AC Milan merancang serangan dari sayap kiri di awal-awal laga. Sayangnya, ia kemudian ditarik keluar dengan cepat. Hal ini adalah imbas dari kartu merah yang didapat oleh Malik Thiaw. Pierre Kalulu mendapat rating 7. Masuk pada menit ke-43 menggantikan Christian Pulisic. Pierre Kalulu tampil solid di lini pertahanan bersama Fikayo Tomori. Ia kemudian dipindah ke posisi bek kanan menggantikan Davide Calabria. Kalulu langsung menghidupkan serangan Milan dari sisi tersebut. Radek Krunic mendapat rating 5. Masuk menggantikan Yacine Adli pada menit ke-60. Apesnya, ia terlibat dalam gol yang dicetak Manuel Locatelli. Ia tak banyak ikut menyerang, sebab lebih fokus dalam pertahanan. Sempat mencuri bola dari Dusan Vlahovic yang akan melancarkan serangan balik. Luka Jovic mendapat rating 4,5. Masuk pada menit ke-60 menggantikan Oliver Giroud, tapi sayangnya ia tak bisa memberikan perbedaan untuk AC Milan. Simon Kjær mendapat rating 5. Masuk pada menit ke-79 menggantikan Davide Calabria dan bermain di posisi bek tengah. Meski demikian, Simon Kjær tak banyak beraksi di sisa laga. Luka Romero mendapat rating 5. Masuk pada menit ke-79 menggantikan Tijani Reinders, cukup bersemangat, membantu lini serang, tapi sayangnya tak bisa memberikan banyak perbedaan.